Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mutakin, NIM 530202100055. Di sini saya akan sedikit menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Qur'an yang diampu oleh Ibu Neni Mutiatul Awaliyah MAG. Surah Al-Fatihah turun di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah yang berjumlah 7 ayat. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab, yang artinya induknya kitab. Menurut Imam Bukhari, surat ini dinamai Ummul Kitab karena surat ini dijadikan sebagai pembuka di dalam mushaf Al-Quran, dan juga dengan surat ini qiraat dalam surat dibuka. Mari langsung saja masuk ke dalam materi. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, pemilik hari pembalasan. Ayat kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada ayat pertama, tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antar surat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam sholat. Dan orang-orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir, tidak keras. Ayat kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rabb kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Rabb yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, bukan yang lainnya. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan makna sangat.
berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan akhirat. Allah menggunakan frase Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Dia Allah adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan supaya tujuan pembicara fokus pada apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kalimat ini menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan merupakan penyucian dari apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala hanya kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal saleh. Setelah seorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal saleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka menafsirkan jalan yang lurus, jalan yang telah diberi nikmat, yaitu jalan orang-orang yang telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Penggalan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hal ini merupakan orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran para Rasul-Nya. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya, pasti banyak salahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.